hidrografi dalam penyajian batimetri. Perkenalkan, nama saya SK Wijaya Rompas, NIM 2005 11 03 042. Hidrografi atau geodesi kelautan adalah ilmu tentang pemetaan laut dan pesisir. Hidrografi menurut International Hydrographic Organization atau IHO adalah ilmu tentang pengukuran dan penggambaran parameter-parameter yang diperlukan untuk menjelaskan sifat-sifat serta konfigurasi dasar laut secara tepat. Hubungan geografi serta dengan daratan serta karakteristik dan dinamika lautan. Sedangkan batimetri sendiri adalah ilmu yang mempelajari kedalaman di bawah air dan studi tentang 3 dimensi lantai samudra atau danau. Sebuah peta batimetri umumnya menampilkan relief lantai atau dataran dengan garis-garis kontur yang biasa disebut dengan kontur kedalaman atau depth kontur. Dapat memiliki informasi tambahan berupa informasi navigasi permukaan yang merupakan hasil-hasil yang diharapkan dalam penyusunan laporan survei hidrografi. Di sini ada 3 ruang lingkup hidrografi, lebih ke batimetri sendiri. Di sini ruang lingkup batimetri ada 3, yaitu ada danau, samudra, dan pantai. Acuan normatif awalnya batimetri mengacu kepada pengukuran kedalaman samudra. Pengukuran kedalaman dasar laut dapat dilakukan dengan konvensional depth echo sounder, di mana kedalaman dasar laut dapat dihitung dari perbedaan waktu antara pengiriman dan penerima suara dengan pertimbangan sistem flat-scan sonar. Pada pengukuran kedalaman dasar laut dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pemetaan dasar laut atau seabed mapping. Pengidentifikasi jenis-jenis lapisan sedimen di bawah dasar laut pada pengaplikasian hidrografi perlu membuat peta batimetri dan diperlukan survei lokasi pantai terlebih dahulu sehingga didapatkan data pengamatan pasang surut, posisi kapal, dan data kedalaman laut serta pemetaan detail di sekitar pantai. Survei adalah kegiatan terpenting dalam hidrografi batimetri ini. Ketentuan survei yaitu atau kerangka kontrol horizontal KKH adalah sekumpulan titik yang diketahui atau sudah ditentukan posisi horizontalnya berupa koordinat pada bidang datar dalam sistem proyeksi tertentu dan suatu sistem koordinat tertentu. Sistem koordinat yang dimaksud di sini adalah sistem koordinat kartesian bidang datar. Penentuan KKH dapat dikelompokkan dalam metode penentuan. Yang pertama itu ada penentuan titik tunggal. Di dalamnya ada metode polar, metode perpotongan ke muka, metode perpotongan ke belakang. Yang kedua itu ada penentuan banyak titik. Di dalamnya ada metode poligon, metode triangulasi, metode trilaterasi. Prosedur pelaksanaan survei hidrografi yang terdapat survei batimetri. Adapun aktivitas utama survei hidrografi meliputi ini, di dalamnya ada penentuan posisi dan penggunaan sistem referensi, pengukuran kedalaman atau pemaruman, pengukuran arus, pengukuran sedimen atau pengambilan contoh dan analisis, pengambilan pasut, pengukuran detail situasi dan garis pantai. Data aktivitas-aktivitas tersebut dapat disajikan sebagai informasi dalam bentuk peta dan non peta serta disusun dalam bentuk basis data kelautan. Penyimpanan dan penyajian data. Penyimpanan data
adalah data yang disimpan dalam bentuk digital untuk dokumentasi dan pelaporan. Untuk setiap penyimpanan data harus disertai dengan deskripsi agar tetap akurat. Di sini juga ada penyajian data. Penyajian data dapat disajikan dan ditentukan dalam bentuk digital juga dengan ketentuan yang ada dapat diperoleh dari aktivitas-aktivitas tersebut. Dapat disajikan sebagai informasi dalam bentuk peta dan non peta serta disusun dalam bentuk basis data kelautan. Tahapan metode survei dan visualisasi pola arus. Adapun tahapan dalam survei hidrografi batimetri ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengukuran detil situasi sekitar pantai menggunakan total stasiun. Yang kedua ada pengamatan pasut atau pasang surut air laut dengan menggunakan Datsun. Ketiga, pemeruman atau pengukuran kedalaman laut menggunakan alat GPS, map sounder atau eco sounder. Yang keempat itu ada penentuan horizontal pada saat pemeruman dengan metode kinematik. Yang kelima ada pengukuran beda tinggi untuk menentukan ketinggian dan vertikal. Alat-alat yang paling sederhana yang digunakan untuk melakukan pengamatan pasut adalah palem atau rambu pasut. Alat ini berupa papan yang telah diberikan skala dengan meter atau sentimeter. Biasanya digunakan pada pengukuran pasang surut di lapangan. Tide pole atau palem merupakan alat pengukur pasut paling sederhana yang umumnya digunakan untuk mengamati ketinggian muka laut dan ketinggian gelombang air laut. Sekian dari saya, Sekia Wijaya Rompas, NIM 042. Terima kasih. See you next time. I'm careless about you, so maybe I love you, tell me the same. I'm careless about you, just call me the way